Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Hanar Maulana dari SMK Kanas Kuningan akan mewawancari bersama Ustadz Pain. Di sini kita akan membahas materi tentang haud, roja dan tawakal. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam kebaikannya ya Ustadz. Amin. Langsung saja, barangkali Ustadz pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Berkenan dengan tema yang akan kita bahas kali ini tentang tawakal, roja, dan haud. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala dalam konteks Islam? Mencintai Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya hal yang sangat simpel. Hal yang sangat simpel itu hanya dibuktikan melalui takwa. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Intinya mencintai kepada Allah itu menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itu cinta pada Allah. Baik. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara cinta kepada Allah dengan rasa takut kepadanya? Sebenarnya itu hal yang sama. Mencintai Allah tentunya kan orang tersebut menjalankan semua perintah, kemudian memiliki rasa takut untuk ketika dia melakukan larangannya. Jadi antara haud dengan mencintai pada Allah itu hal yang satu arah, sebenarnya satu arah. Jadi ketika dia takut kepada Allah, tentunya haruslah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan semua perintah. Kembali ke pertanyaan, mengapa rasa takut kepada Allah dianggap sebagai bentuk cinta yang sejati? Nah, itu kan ketika seseorang takut kepada makhluk, orang itu akan menjauhinya. Tapi ketika orang itu takut kepada Allah, harus lebih mendekatkan diri padanya. Dan ketika sudah merasa bahwa dia lebih mengutamakan Allah, itulah bentuk cinta yang sejati. Selanjutnya, apa itu raja dalam konteks ibadah kepada Allah? Raja, bukan raja tapi roja ya. Roja itu punya pengharapan besar, berharap hanya kepada Allah. Jadi tidak berharap pada selain Allah. Jadi punya pengharapan bahwa ibadah yang dia lakukan atau kebaikan yang dia lakukan hanya berharap Allah lah yang nanti akan memberi imbalannya. Hanya Allah lah yang akan memberi saub atau ganjaran atau timbal baliknya. Jadi tidak berharap pada orang. Bagaimana roja menunjukkan harapan seorang hamba kepada rahmat Allah? Ketika seseorang dalam hatinya penuh rasa harapan kepada Allah, maka orang tersebut akan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian segala sesuatu yang ia lakukan hanya berharap Allah lah yang nanti akan membalasnya, bukan berharap pada manusia, bukan berharap pada makhluk. Apa perbedaan antara roja dan tawakal dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Roja dan tawakal. Kalau tawakal itu intinya ketika kita telah berusaha, apapun yang terjadi di akhirnya itu kita berserah diri kepada Allah. Misal kita berjualan, kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian sesuai dengan koridor ekonomi lah, penjualan atau perdagangan. Tapi ketika di akhir dia tidak mendapatkan keuntungan yang besar, ya tetap pasrah. Itulah
tawakal, itulah tawakal. Sementara untuk roja sendiri, jadi apapun yang dia lakukan, dari baik itu kegiatan sosial, ibadah ataupun yang lainnya, bukan berdasarkan karena ingin balasan dari orang, bukan didasari ingin dibalas oleh makhluk, tapi hanya Allah yang dia harapkan untuk membalasnya. Mengapa tawakal merupakan bukti keimanan dan cinta kepada Allah? Tawakal, orang yang tawakal itu kan sama seperti orang yang memaknai iman pada qada dan qadar sepenuhnya. Orang yang memiliki keimanan yang penuh tentang qada dan qadar, ya apapun yang terjadi setelah berusaha, ya pasrah kepada Allah. Jadi tanpa ada rasa menyesal atau rasa apalah di akhir gitu. Pokoknya hasil akhir setelah dia berusaha, itulah keputusan Allah yang terbaik. Bagaimana cara seorang mukmin menyeimbangkan antara khauf dan roja dalam ibadah? Seorang mukmin untuk menyeimbangkan antara khauf dan roja ketika dia melakukan ibadah, tentunya ibadah yang dilakukannya, pertama syariat dulu harus sesuai. Syariat harus sesuai. Kalau dalam istilah lainnya, secara fikihnya syarat rukunnya sesuai atau tidak. Kemudian setelah dia melakukan secara maksimal menurut kaidah fikih, syarat rukun, sunnah dan lain sebagainya dilaksanakan, masalah saub atau ganjaran di akhir nanti itu hanya Allah lah yang tahu nilai ibadahnya. Tetapi dia terus melakukan itu dengan harapan bahwa ibadah yang dia lakukan akan mendapat balasan dari Allah. Itu rojanya. Kalau tawakalnya, ya kita melaksanakan seluruh hal yang diperintahkan oleh Allah berdasarkan syariat yang sesuai. Apakah cinta kepada Allah bisa sempurna tanpa adanya khauf dan roja? Tidak mungkin karena cinta kepada Allah itu tentunya harus ada rasa takut kepada Allah, ada penuh pengharapan kepada Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah, tentunya dia akan ketika meninggalkan perintahnya, dia tidak akan punya beban apa-apa. Jadi seolah-olah aing nggak sholat ketika naon. Itu bukti bahwa dia tidak punya khauf kepada Allah. Orang yang punya khauf kepada Allah tentunya segala perintah Allah akan dia taati, akan dia ikuti, segala larangan Allah akan dia jauhi. Jadi tidak mungkin cinta kepada Allah tanpa ada khauf dan roja. Bagaimana contoh nyata tawakal yang mencerminkan cinta kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Gampang. Ketika contoh lah, saya punya motor. Di malam hari untuk menghindari pencurian, tentunya kita senantiasa menyimpan motor itu di tempat yang istilahnya yang tidak mudah untuk dicuri orang. Nah, setelah kita melakukan, motor kita masukkan ke rumah, kita kunci. Adapun nanti hasilnya ketika motor itu tetap saja ada yang mencuri, itu kita sudah tawakal karena sudah melakukan hal yang sesuai dengan baik. Tapi ketika kita menyimpan motor di sembarangan tempat tanpa dikunci, tanpa apa, kayak baik orang mau pasrah ke Allah pakai leungit, itu tandanya bahwa dia belum tawakal karena belum melakukan hal yang baik. Jadi teledor lah istilahnya. Jadi tawakal dengan teledor itu hal yang bertolak belakang. Jadi ketika orang itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kaidah,
kemudian hasilnya ternyata tidak memuaskan, tetap pasrah kepada Allah, itu tawakal. Apa dampaknya jika seorang hamba hanya memiliki khauf tanpa roja? Ya, kalau dalam sisi keimanan tentunya tidak sempurna. Tidak sempurna orang hanya memiliki khauf tanpa ada roja. Sebaliknya, orang yang hanya ada roja tanpa ada khauf juga tidak sempurna. Karena dua hal ini dalam bahasa Arabnya syai'ainil mutalazimain. Syai'ainil mutalazimain itu dua hal yang mesti harus dilaksanakan berbarengan. Tidak ada pemisahan. Bagaimana Rasulullah mencontohkan ketiga sikap ini dalam kehidupannya? Tentunya Rasulullah orang yang sangat mumpuni dalam hal ini, karena dikatakan bahwa khuluqul Quran. Rasulullah itu akhlaknya akhlak Al-Quran yang mestinya sesuai dengan aturan Al-Quran, sesuai dengan hal-hal yang merupakan petunjuk Allah. Jadi Rasulullah orang yang sangat besar pengharapan kepada Allah, orang yang sangat takut kepada Allah. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta, takut, harap, dan tawakal kepada Allah? Untuk menumbuhkan rasa khauf kepada Allah, kemudian roja kepada Allah, ketika kita melaksanakan ibadah, kita senantiasa melakukan hal yang terbaik sesuai dengan syariat Islam. Dalam hadis dikatakan, "Ubudullah ka'annaka tarohu, fa'ilam takun tarohu fa'innahu yaroka." Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah ketika kita beribadah kita melihat Allah. Kalau tidak bisa ketika kita beribadah bisa melihat Allah, usahakan ketika kita beribadah kita punya rasa diawasi Allah. Itu akan menumbuhkan khauf, akan menumbuhkan roja. Nah, jadi apapun yang kita lakukan dalam hal ibadah, dalam sosial, jadi lakukan itu karena kita sedang diawasi Allah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaroka. Ketika kita melakukan sesuatu hal, kita tidak bisa tidak merasa melihat Allah, kita harus merasakan bahwa kita ini diawasi Allah. Maka khauf, rasa takut kepada Allah, kemudian roja, punya pengharapan kepada Allah, itu akan timbul. Apakah ketiga sikap ini bisa berdampingan dalam satu waktu? Tentunya bisa, karena yang saya katakan tadi, saya ainil mutalazimain, dua hal yang tentunya harus berdampingan terus, karena ketika salah satu hilang, tentunya nilai ibadah kita ini akan berkurang. Jadi di sisi lain kita punya rasa takut pada Allah, tapi pengharapan tidak ada. Itu hanya 50% lah, nilainya hanya 50%. Maka dua hal ini, khauf dan roja, harus selalu bersamaan. Bagaimana peran doa dalam menunjukkan khauf, roja, dan tawakal kepada Allah? Kalau doa itu kan meminta kepada Allah. Tentunya orang yang meminta pada siapapun, apalagi pada Allah, harus punya harapan bahwa yang kita minta itu akan dikasih. Itu roja. Jadi punya pengharapan bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepada Allah, yakin bahwa Allah akan memberi. Itu roja nih. Kemudian khaufnya, permintaan kita kepada Allah tentunya harus didasari dengan rasa takut kita ketika kita tidak bisa melakukan hal-hal terbaik buat Allah. Jadi kita lakukan dulu hal-hal yang terbaik buat Allah, baru kita minta. Jadi dalam Al-Quran kan
iya karena budu ibadah dulu, wa iya karena stain baru kita meminta. Jadi jangan sampai kita hanya meminta terus kepada Allah sementara ibadahnya ditinggal. Jadi iya karena budu kita beribadah dulu kepada Allah, baru wa iya karena stain kita minta. Makanya dalam hal ini dua hal ini harus terus berdampingan. Untuk tawakalnya, Untuk tawakalnya, setelah kita berdoa, apapun yang terjadi, apapun yang diberi oleh Allah, kita terima aja. Karena Allah itu memberi kepada orang itu dua hal. Satu, bi aini matuliba atau bi ahsana minhu. Allah memberi itu memberi pada kita, ada kalanya yang kita minta itu langsung dikasih, atau bi ahsana minhu, Allah memberi yang lebih baik dari itu. Misal kita berdoa kepada Allah minta motor, tapi ternyata Allah memberi mobil. Gimana itu? Apakah doa kita kalau dikabul? Ya dikabul, tapi dengan hal yang lain. Atau Allah memberinya dengan hal lain. Kita minta usaha kita maju, tapi ternyata usaha kita bangkrut. Tapi Allah tetap memberi kita kesehatan. Kesehatan itu lebih baik daripada banyak uang, gitu kan? Jadi apapun yang terjadi setelah kita memohon kepada Allah, yakin bahwa Allah itu sudah memberi. Cuman pemberian Allah itu ada kalanya sesuai dengan keinginan, tapi ada kalanya Allah memberi sesuatu yang lebih baik yang tidak kita pikirkan. Itu tawakal itu seperti itu sebenarnya. terima kasih Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Tentunya semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikianlah wawancara kali ini bersama Ustadz Faim. Tentunya semoga pembahasan yang disampaikan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi kita semua. Amin. Saya undur diri pada wawancara kali ini. Sampai jumpa. Sama-sama.